Diskriminan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalian tentu masih ingat, a adalah koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c adalah konstanta. Nah, untuk diskriminan itu biasa disimbolkan dengan huruf D besar, di mana rumusan untuk mencari diskriminan itu adalah b pangkat 2 atau b kuadrat dikurang 4ac. B, A, dan C sudah jelas ya. Koefisien X kuadrat untuk A, koefisien X untuk B, dan C adalah konstanta. Nah, bagaimana untuk menghitung diskriminan? Di sini saya punya sebuah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang kita punya itu adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 3 sama dengan 0. Untuk menghitung diskriminan, terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Ingat, A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C konstanta. Dari persamaan kuadrat ini, kita punya nilai A adalah 1. Tidak dituliskan berarti 1 ya. A-nya 1, kemudian B koefisien X, ini B, negatif 2. Dan C adalah konstanta, yaitu 3. Jika kita sudah menentukan mana A, B, dan C, selanjutnya kita bisa menghitung diskriminannya. D dihitung dengan rumusan B kuadrat dikurang 4AC. Yang kita cari adalah D, maka D tetap kita tuliskan D, karena dia yang kita cari. Sama dengan, tinggal kita substitusi nilai B, A, dan C. Jadi A, B, C itu kita substitusi, kita ganti dengan nilai yang sudah diketahui ini. A-nya 1, B negatif 2, dan C-nya adalah 3. B kuadrat artinya negatif 2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2, dikurang 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 3. Setelah itu tinggal kita kalikan. Negatif 2 dipangkatkan 2, 4 dikurang 4 kali 1 adalah 4, kemudian dikali lagi 3, nilainya adalah 12. Jadilah dia 4 kurang 12. Berapa 4 dikurang 12? 4 dikurang 12 adalah negatif 8. Nah, inilah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini. Lalu untuk apa sih diskriminan ini? Banyak. Jadi diskriminan ini ada beberapa manfaatnya. Diingat terlebih dahulu diskriminan yang sudah kita cari adalah negatif 8 ya. Nah, nilai diskriminan itu digunakan untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam kolom berwarna hijau. Jadi nilai diskriminan itu ada artinya. Jika nilainya lebih dari 0, kita akan tahu bahwa dia akan memiliki dua akar yang berbeda. Dan kita juga tahu grafik fungsinya nanti pasti akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian apabila D-nya sama dengan 0, kita dapat mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu akar atau akarnya itu kembar, X1 dan X2 nilainya sama, sehingga akarnya kembar. Atau kalau dilihat dari grafik fungsi kuadratnya, apabila diskriminannya itu 0, maka grafik fungsinya akan memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Kemudian apabila diskriminannya kurang dari 0, maka akar persamaan kuadrat itu dia tidak memiliki akar, atau biasa dikatakan akar persamaan kuadrat itu adalah hayal atau imajiner, tidak ada akarnya. Dan pada grafik fungsi dia tidak akan memotong sumbu X. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari diskriminan. Ini fungsi-fungsi dari diskriminan ya. Jadi kita dapat mengetahui karakteristik akar persamaan kuadrat, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana grafiknya terhadap sumbu X, apakah memotong, apakah menyinggung, atau tidak memotong sama sekali. Nah, sekarang kita lihat hasil penghitungan kita tadi. Nah, kita tadi telah melakukan proses penghitungan untuk persamaan kuadrat ini, diperoleh diskriminannya adalah negatif 8. Negatif 8 ini kurang dari 0, berarti diskriminannya kurang dari 0. Lalu bagaimana karakteristik persamaan kuadrat ini? Kalau diskriminannya kurang dari 0, artinya dia memenuhi bagian yang ketiga ini. Berarti persamaan kuadrat tadi tidak memiliki akar, atau akarnya berupa akar imajiner atau akar hayal. Dan apabila digambarkan grafiknya, maka grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Nah, seperti itu. Kemudian saya punya contoh soal
Untuk diskriminan ini, soal-soal yang biasa muncul pada bahasan diskriminan contohnya seperti ini. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah bx kurang 6 sama dengan 0 adalah 73. Berapakah nilai b? Jadi b di sini masih disembunyikan. Persamaan kuadratnya itu 2x kuadrat tambah bx. Nah, b-nya berapa? Dengan memanfaatkan diskriminan, kita dapat mengetahui nilai b ini. Yuk kita coba caranya. Nah, kita buat penyelesaiannya ya. Penyelesaian. Seperti biasa kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dari soal kita bisa tahu persamaan kuadratnya 2x kuadrat tambah bx kurang 6 sama dengan 0. Lalu kita tentukan nilai a, b, dan c. A-nya adalah 2, koefisien x kuadrat. Kemudian b-nya ya b, karena pada persamaan kuadrat ini b-nya adalah b koefisien x-nya ya. Kemudian c-nya adalah negatif 6 untuk konstantanya. Nah, selanjutnya dari soal juga diketahui nilai diskriminan. Nilai diskriminan persamaan kuadratnya adalah 73. Ingat bahwa diskriminan disimbolkan D. Jadi diskriminannya adalah 73. Yang kita cari adalah nilai B. Nah, sekarang kita cari nilai B. Karena yang diketahui diskriminan, maka nilai B dapat kita cari dengan menggunakan rumusan diskriminan. Kita tuliskan diskriminan atau D, rumusannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Tinggal kita substitusi, kita ganti nilai yang sudah diketahui. D apakah sudah diketahui? Ya, D sudah diketahui. Nilai D adalah 73. Berarti tinggal kita ganti D-nya 73. Kita ganti sesuai tempatnya. Sama dengan B kuadrat. B-nya tetap B karena belum diketahui, pangkat 2. Kurang 4. A-nya adalah 2. Kita ganti dengan 2. Kemudian nilai C. C-nya adalah negatif 6. Kita ganti C dengan negatif 6. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan. 73 sama dengan B kuadrat tidak bisa kita apa-apakan, maka tetap kita tuliskan B kuadrat. Sekarang kita operasikan negatif kali positif, negatif ya. Negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Sekarang tinggal kita kalikan. 4 kali 2, 8. 8 dikali 6, 48. Seperti itu. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. Nah, di sini ada suku sejenis. Yang sejenis sama-sama berupa konstanta 73 dan 48. Kita kumpulkan di satu sisi. Saya kumpulkan semuanya ke sebelah kiri. Dengan begitu 48 ini pindah ke sebelah kiri sama dengan. Karena dia pindah, maka positif 48 menjadi negatif 48 karena dia menyeberangi sama dengan ya. Jadilah 73 dikurang 48 sama dengan di ruas kanan masih ada B kuadrat. Kita kurangkan 73 dikurang 48, kurangkan secara bersusun ke bawah akan diperoleh 25. Nah, selanjutnya B kuadrat, yang kita cari bukan B kuadrat tetapi B, maka kita akan menghilangkan pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2 berarti ruas sebelah kiri kita akarkan, kita tarik akar. B tidak pakai pangkat lagi, jadi pangkatnya tidak kita tuliskan, menjadi B saja, sehingga di sebelah kiri menjadi plus minus akar 25. Jadi ketika kita menarik akar, biasakan menuliskan plus minus, karena akar dari suatu bilangan positif, akar kuadrat dari bilangan positif itu bisa berupa bilangan positif, bisa juga berupa bilangan negatif. Makanya kita beri plus minus di depan ya. Kemudian akar 25 ada yang tahu? Berapa akar 25? Iya benar, 5. Jadi B-nya adalah plus minus 5. Plus minus 5 artinya B itu nilainya bisa saja positif 5, bisa juga nilai B adalah negatif 5. Nah, seperti itu caranya, sudah ketemu nilai B. Nah, ini dia. Jadi nilai B adalah negatif plus minus 5, bisa positif 5, bisa negatif 5. Nah, seperti itu penggunaan diskriminan dalam persamaan kuadrat. Mudah ya? Mudah sekali. Asal kalian perhatikan baik-baik penjelasannya,
kalian ikuti dan kalian pahami baik-baik. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.